Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya ucapkan untuk Anda semua karena kita masih dihidupkan kembali oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih diberi kesempatan untuk bertobat. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Teman-teman, saya bukan benci ya. Saya bukan nggak suka ya, itu hak orang-orang. Itu saya hormati 100%. Tapi kalau saya sendiri disuruh forward di grup itu ya, YouTube, Facebook, ataupun tulisan-tulisan orang yang menurut saya bagus, itu saya merasa naif. Yakin. Kalau saya melihat YouTube dan saya tertarik dengan isinya, maka saya akan simpen, download, dan akan saya tonton berulang-ulang. Berulang-ulang. Misalnya saya suka Gus Baha ya. Saya suka Gus Baha. Maka saya akan subscribe dan tiap pagi teman-teman, tiap pagi saya akan nyalakan videonya Gus Baha. Walaupun ya tidak semuanya setiap hari saya fokus mendengarkannya. Bisa saya dengarkan sambil saya sarapan, bisa saya dengarkan sambil saya nyetrika dan lain sebagainya. Nah, kembali saya bukan benci. Saya itu up to you lah. Mau forward, mau apa, mau pasang di status WA-nya itu banyak-banyak Pak. Sampai 5, sampai 6 gitu. Itu tidak sesuai dengan prinsip saya. Nah, prinsip saya apa? Nah, saya udah praktek Pak. 5 sampai 10 tahun terakhir ini. Itu di grup kantor. Itu saya buat grup dan saya nulis sendiri Pak. Nulis sendiri gitu. Lalu saya forward ke teman-teman di grup. Jadi bukan sombong, bukan apa, tapi saya itu pengagum originalitas. Jadi orisinil. Itu saya pengagum originalitas. Jadi apa yang saya sampaikan ke orang lain itu berasal dari diri saya. Jadi kalau saya mau forward informasi itu saya enggak dulu lah. Kalau informasi bagus itu saya dengarkan sendiri, saya konsumsi sendiri, lalu saya praktekkan. Baru dari praktek saya akan saya ceritakan ke orang lain. Itu saja, saya enggak model forward gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa ya originalitas bangsa Indonesia itu begitu dangkalnya, begitu tipisnya? Jadi seolah-olah dirinya sendiri itu nggak punya identitas, dirinya sendiri itu nggak punya sesuatu yang bisa disampaikan ke orang lain. Walaupun itu mungkin modifikasi. Ya, kita bukan orang yang luar biasa. Kita bukan orang yang jenius. Kita bukan orang yang sempurna. Jadi kadang kita mengeluarkan sesuatu yang berasal dari racikan-racikan yang kita terima, lalu kita kombinasikan, lalu kita modifikasi, lalu kita gunakan dulu, baru kita sampaikan ke orang lain. Nah, mungkin ini ya, saya teringat waktu anak-anak masih kecil itu nganterin hari Minggu lomba mewarnai Pak.
lomba mewarnai. Jadi bukan lomba menggambar, Pak. Bukan lomba menggambar, atau lebih dalam lagi lomba melukis. Itu bukan, Pak. Jadi yang viral, yang itu kan sponsor dari produk, Pak. Jadi yang gampang buat mereka melakukan itu adalah lomba mewarnai. Bahkan itu juga dilakukan di sekolahan resmi. Jadi lombanya lomba mewarnai. Nah, kan saya mikir, Pak. Kenapa bukan lomba menggambar? Apa efeknya ini? Efeknya ya itu tadi, Pak. Jadi semua udah tersedia, sudah ada gambarnya, Pak. Gambar kelinci, gambar gunung, gambar sawah gitu. Satu lembar, lalu anak-anak itu yang ikut lomba itu bawanya pensil warna atau krayon atau cat air, jadi mereka mewarnainya. Nah, siapa yang bisa mewarnai dengan bagus, itulah yang menang. Jadi yang dinilai di sini adalah kerapian mewarnai, ya kan, keluasan warnanya, kepantasan dan keindahannya gitu. Tapi tidak ada saya melihat di sini originalitas, ya, inovasi, ya. Karena inovasi sendiri itu ada bermacam-macam. Inovasi itu bisa berarti dulu nggak ada lampu, lalu Thomas Alva Edison membuat lampu. Jadi itu kan inovasi. Dari yang nggak ada menjadi ada, itu inovasi. Tapi inovasi juga bisa berasal dari ini, yang udah ada disempurnakan gitu loh. Jadi dulu udah ada telepon, kemudian orang mengembangkan handphone. Dulu udah ada handphone, tapi orang mengembangkan smartphone gitu. Itu inovasi gitu. Dulu Anda berbelanja menggunakan gaji tidak dihitung. Kemudian Anda tahu cara menyusun anggaran, lalu Anda terapkan. Bu, anak-anak, ini sekarang kita belanja pakai anggaran. Jadi setiap bulan, awal bulan, kita daftar semua apa yang mau dibeli, gajinya berapa, nanti mana dulu yang penting. Itu juga inovasi. Itu loh. Jadi inovasi itu banyak. Nah, di zaman yang canggih ini, nih teman-teman, jangan kita terjebak dengan situasi dan pengkondisian budaya klik, budaya layar sentuh, budaya online, apalagi dengan budaya memburu kenikmatan dan kemudahan gitu. Di budaya yang serba milenial ini, serba instan ini, kita jangan hilangkan bahwa kerja keras itu masih relevan menurut saya. Jadi menurut saya kerja cerdas itu nanti setelah kerja kerasnya Anda lakukan. Bangun pagi itu wajib, ya enggak? Kerja disiplin itu wajib. Baru setelah disiplin itu Anda memikirkan kecerdasannya. Jangan belum apa-apa sudah bilang kerja cerdas, baru mager di kamar kerja cerdas, itu bullshit menurut saya, omong kosong. Jadi sebelum ada kerja keras itu nggak ada kerja cerdas. Nah, usaha maksimal harus itu, dan learning by doing, ya kan? Sekarang adanya kan learning by doing, nggak ada learning by malas-malasan, nggak ada. Adanya doing. Jadi kita harus mengerjakan dulu berulang-ulang, baru kita menjadi ahli gitu. Nggak ada orang ahli itu nggak pernah mengerjakan, nggak ada. Jadi kerjakan dulu, baru Anda menjadi expert, baru Anda menjadi orang yang master gitu.
Nah, ini saya menduga keras yang menyebabkan ekspor kita itu menurun, impor kita merajalela gitu. Kita dulu bisa ekspor beras, ya kan? Sekarang mana? Dulu kita bisa ekspor pesawat, sekarang mana? Sekarang garam aja impor, Pak. Itu beberapa waktu yang lalu. Singkong itu impor, Pak. Jadi ini yang menyebabkan kita gak punya originalitas, gak merasa malu. Wong singkong itu di Pati itu banyak, di Sumatera itu banyak. Ngapain pakai impor segala? Tapi itu kita melakukannya. Coba kita renungkan, apakah itu terjadi di dalam keluarga kita gitu. Berapa penghasilan dari kita yang kita usahakan sendiri? Berapa penghasilan dari kita yang kita dompleng orang lain, ya, dengan alasan instan, dengan alasan bekerja sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.